Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muklas Adi Putra dari kelas SI 4 ingin menyampaikan tentang materi himpunan. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Abdul Aziz Batubara SPD MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu himpunan. Himpunan adalah koleksi objek yang terdefinisi dengan jelas. Artinya kita selalu dapat menentukan apakah sebuah objek termasuk dalam koleksi atau tidak. Himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Nama himpunan ditulis dengan menggunakan huruf besar, sedangkan anggota himpunan ditulis dengan huruf kecil. Beberapa contoh himpunan. A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 100. Berarti A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. 2. B adalah himpunan huruf vokal dalam abjad bahasa Indonesia. B adalah himpunan A, I, U, E, O. 2. Keanggotaan himpunan. Untuk menyatakan bahwa sebuah objek A adalah anggota sebuah himpunan A, kita menggunakan notasi A elemen A. Sedangkan notasi A irisan A berarti A bukan anggota himpunan A. Jika A adalah himpunan pada contoh di atas, maka A elemen A, 101 elemen A, I elemen A. Himpunan dari semua objek pembicaraan disebut himpunan semesta dan biasanya dilambangkan dengan U, sedangkan himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong dengan notasi kurung kurawal atau 0. Contoh, U sama dengan N. N adalah himpunan semua bilangan asli. Contoh kedua, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2 adalah himpunan kosong. Ada 2 cara untuk menuliskan anggota sebuah himpunan. Pertama, menuliskan atau mendaftarkan semua anggota himpunan itu. Contoh himpunan A, B, dan C pada contoh di atas dapat ditulis sebagai A1, 2, 3, 4, 5, 6, B himpunan A, I, U, E, O, C himpunan 1, 4, 9, dan seterusnya. Perhatikan bahwa pada penulisan ini anggota himpunan dipisahkan oleh koma dan diapit oleh kurung kurawal. 3 titik dalam A dan C boleh dibaca dan seterusnya, yang berarti masih banyak anggota lain. Kesulitan akan timbul bila anggota himpunan sangat banyak, seperti himpunan M pada contoh di atas. Kedua, menggunakan notasi pembangunan himpunan, yaitu membuat deskripsi mengenai sifat-sifat anggota himpunan yang bersangkutan. A adalah X. A adalah himpunan X kurang dari 100, X elemen N. B adalah himpunan X adalah huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, tanda ini dibaca where. Dalam bahasa Indonesia, tanda ini bisa dibaca di mana. Walaupun menurut kaidah bahasa Indonesia hal ini kurang tepat. 3. Cara menyajikan himpunan. 1. Enumerasi. Setiap anggota himpunan diletakkan secara rinci. Contoh, himpunan 4 bilangan asli pertama. A. Himpunan 1, 2, 3, 4. Himpunan 5 bilangan genap positif pertama. B. Himpunan 4, 6, 8, 10. 2. Simbol-simbol baku. P adalah himpunan bilangan bulat positif. Contohnya 1, 2, 3. N sama dengan himpunan bilangan alami atau natural. 1, 2, 3, dan seterusnya. 3. Notasi pembentukan himpunan. Notasi X. Syarat yang harus dipenuhi oleh X. Aturan. Bagian di kiri tanda melambangkan elemen himpunan. Tanda ini dibaca di mana atau sedemikian hingga. Bagian di
kanan tanda menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Setiap tanda di dalam syarat keanggotaan dibaca sebagai dan. Contoh 3. A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. A himpunan X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. 4. Diagram Venn. Himpunan dapat digambarkan dengan diagram Venn. Dalam diagram ini, himpunan semesta digambarkan sebagai 4 persegi panjang, sedangkan himpunan di dalamnya digambarkan sebagai lingkaran atau bentuk geometri lain atau oval. Anggota himpunan biasanya dinyatakan sebagai titik, seperti pada gambar di atas. Contoh misalkan, O adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A adalah himpunan 1, 2, 3, 5, dan B adalah himpunan 2, 5, 6, 8. Diagramnya seperti berikut. 4. Kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan himpunan B dikatakan sama, yaitu A sama dengan B. Bila kedua himpunan itu memiliki anggota yang bersama, dengan kata lain setiap anggota A adalah anggota B, dan setiap anggota B adalah juga anggota A. Misalkan S adalah himpunan 135 dan T adalah himpunan 513. Meskipun anggota himpunan S dan T ditulis dalam orang yang berbeda, S sama dengan T. Tapi jika hanya jumlahnya yang sama tapi berbeda, maka dinamakan himpunan ekivalen. 5. Himpunan berhingga dan kardinalitas. Himpunan dengan anggota yang banyaknya berhingga seperti himpunan A dan B pada contoh di atas disebut himpunan berhingga. Banyak anggota sebuah himpunan berhingga disebut kardinalitas. Notasi N atau A atau J digunakan untuk menyatakan kardinalitas himpunan A. Pada contoh di atas, N himpunan A sama dengan 9 dan N himpunan B sama dengan 5. Sedangkan himpunan dengan anggota yang banyaknya tak hingga seperti himpunan C pada contoh di atas disebut himpunan tak hingga. 6. Himpunan bagian dan himpunan kuasa. Jika setiap anggota himpunan A adalah juga anggota himpunan B, maka A disebut himpunan bagian dari B. Ditulis dari A bagian B atau B bagian A. Notasi terakhir dibaca B memuat A. Secara matematis, himpunan bagian didefinisikan sebagai berikut. Contoh, A bagian B jika dan hanya jika X elemen A berarti X elemen B. Bila A bagian B dan A tidak sama dengan B, maka A dinamakan himpunan bagian sejati dari B dan ditulis dengan notasi A bagian B atau B bagian A. Kesamaan dua himpunan. A sama dengan B jika dan hanya jika A bagian B dan B bagian A. Koleksi dari semua himpunan bagian sebuah himpunan A disebut himpunan kuasa dan ditulis dengan notasi 2 pangkat A. Contoh, misalkan A adalah himpunan A, B, C, maka himpunan kuasa dari A adalah 2 pangkat S sama dengan 8 A, B, C, A, B, A, C, B, C, A, B, C. Perhatikan bahwa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Untuk membuktikan hal ini, kita memerlukan pemahaman tentang implikasi. Lihat contoh di atas. Perhatikan pula pada contoh ini bahwa himpunan kuasa 2 pangkat S memiliki kardinalitas 8. Secara umum kita mempunyai teorema berikut. Teorema kardinalitas himpunan kuasa. Untuk sembarang himpunan A, N 2 A sama dengan 2 N kali A. 7. Operasi himpunan. Seperti bilangan, sebuah himpunan juga dapat dioperasikan dengan himpunan lain. Kalau dalam bilangan kita mengenal operasi kali, bagi, tambah, dan kurang, maka dalam himpunan kita mengenal operasi-operasi berikut. 1. Gabungan. A dan B adalah sebuah elemen yang ada dalam A atau dalam B atau dalam kedua-duanya, yaitu
A gabungan B sama dengan X adalah X elemen A atau X elemen B. Seperti contoh di gambar S. X adalah bilangan kurang dari 10 atau X elemen bilangan asli. 2. Irisan A dan B adalah semua elemen yang ada di dalam A dan B secara bersama-sama, yaitu A irisan B sama dengan X adalah X elemen A dan X elemen B, seperti contoh di atas. Contoh, S adalah X kurang dari 10 X bilangan asli. A himpunan 1, 3, 4, 5, B himpunan 2, 3, 5, 7. A irisan B himpunan 1, 3, 4, 5 irisan 2, 3, 5, 7 sama dengan 3, 5. Jika hasil A irisan B adalah himpunan 35. 3. Selisih A dan B adalah semua anggota A yang bukan anggota B, yaitu A kurang B adalah himpunan X elemen A dan X elemen B. Seperti gambar contoh, S adalah himpunan X kurang dari 10 X elemen bilangan asli. A himpunan 1, 3, 4, 5, B himpunan 2, 3, 5, 7. A selisih B himpunan 1, 3, 4, 5 selisih 2, 3, 5, 7 sama dengan 1, 4. Jadi hasil A selisih B adalah 1, 4. 4. Selisih simetris atau beda setangkup. A dan B adalah semua elemen yang ada dalam A atau dalam B, tetapi tidak dalam kedua-duanya, yaitu A beda B. X adalah himpunan X elemen A dan X elemen B, atau X elemen B dan X elemen A, seperti contoh di gambar. Contoh, S adalah himpunan X kurang dari B 10 X elemen bilangan asli. A 1, 3, 4, 5, B 2, 3, 5, 7. A beda B himpunan 1, 3, 4, 5, beda 2 himpunan 2, 3, 5, 7 sama dengan himpunan 1, 2, 4, 7. Jadi hasil A beda B adalah himpunan 1, 2, 4, 7. 5. Komplement A adalah semua anggota himpunan semesta yang berada di luar A, yaitu A pangkat C atau A komplement himpunan X tidak sama dengan A. Contoh pada gambar, S adalah himpunan X kurang dari 10 X elemen bilangan asli. A himpunan 1, 3, 4, 5. A komplement himpunan 2, 6, 7, 8, 9, 10. 8. Sifat-sifat operasi himpunan. Operasi himpunan memiliki sifat-sifat berikut. 1. Idempoten. A irisan A sama dengan A gabungan A sama dengan A. 2. Komutatif. A irisan A sama dengan B irisan A gabungan B sama dengan B gabungan A. 3. Asosiatif. A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan C. A gabungan B
gabungan C, A gabungan B gabungan C. 4. Distributif. A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. A irisan B gabungan C, A irisan B gabungan A irisan C. 5. Sifat komplement. A gabungan sifat komplement. A gabungan A komplement sama dengan S. 5. Sifat komplement. A gabungan A komplement sama dengan S. A irisan A komplement sama dengan kurung awal. A komplement sama dengan A. S komplement sama dengan kurung awal. Kurung awal komplement sama dengan S. Sifat 6. Sifat identitas. A gabungan kurung awal sama dengan A. A irisan S sama dengan A. A gabungan S sama dengan S. A irisan kurung awal sama dengan kurung awal. 7. Hukum De Morgan. A gabungan B komplement sama dengan A komplement irisan B komplement. Dalam kurung A irisan B komplement sama dengan A komplement gabungan B. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.